Oke, kembali lagi di tutorial yang kedua ini karena masih banyak yang bingung ya cara melengkapi datanya gimana kalau misalkan sudah daftar. Nah, kali ini saya akan ulangi lagi. Disarankan untuk pengisiannya menggunakan Google Chrome ya. Jadi kita buka dulu Google Chrome-nya. Untuk alamatnya kita ketikkan seperti biasa ppdb.seman1pelabuhanratu.sch.id. Kita tunggu. Nah, setelah muncul seperti ini, bagi yang belum melengkapi, untuk nilai US bagi yang masih bingung kemarin cara merata-ratakannya seperti apa, sekarang sudah direvisi ya, sudah otomatis. Jadi kalian hanya tinggal menginputkan nilai pengetahuan dan nilai keterampilan saja. Diulangi lagi, jadi sekarang kalian hanya menginputkan nilai pengetahuan dan keterampilan saja. Tapi kalau misalkan ternyata di sekolah kalian hanya ada nilai pengetahuan tanpa ada nilai keterampilan, itu tidak usah diisi, di nilai keterampilannya dikosongkan aja. Jadi jangan diisi angka apapun kalau misalkan tidak ada nilai keterampilan seperti itu. Misalkan kita contohkan untuk nilai US atau rapotnya kita download. Nah, kita langsung buka saja. Nah, ini untuk aplikasi yang digunakan bisa menggunakan Excel, bisa download di Play Store atau bisa juga menggunakan Spreadsheet. Kita buka contohnya menggunakan Excel aja. Oke. Nah, ini untuk yang isinya keterangan div ini jangan dihapus karena itu adalah rumus otomatis. Jadi kalian hanya tinggal misalnya untuk pengetahuan, misalnya kalian nilainya dapat 80 misalnya. Nah, maka di rata-rata ini akan otomatis terisi. Kalau misalnya kalian keterampilannya dapat nilai 90, maka ini akan otomatis berubah dan begitu juga sampai ke ujung. Nah, tapi kalau misalkan kalian di sekolahnya tidak ada nilai keterampilan, ini silahkan dihapus saja, tidak usah diisi. Nah, jadi dibiarkan seperti itu saja. Jadi kalian hanya mengisi di bagian pengetahuan aja seperti itu. Nah, misalkan ini kalian sudah diisi semuanya nih, sudah diisi semuanya untuk bagian nilai-nilainya. Ya, untuk kita geser dulu ke kanan. Untuk nilai US, kalau misalkan memang belum ada, silahkan jangan dulu diisi. Jadi kalian nanti menguploadnya nanti saja jika format ini sudah lengkap, sudah terisi semuanya. Jadi kalau misalkan sekarang kalian belum tahu nilai US-nya berapa, berarti dilewat dulu saja, jangan dulu diuploadkan filenya ya. Tunggu sampai nilai US-nya ada seperti itu. Oke, misalkan anggap saja misalkan ini sudah terisi semuanya. Cara menyimpannya gimana? Kalau menggunakan aplikasi Excel, di atas di sini ada yang gambar disket. Jadi kalian tinggal klik save dan simpan di perangkat ini. Kalau misalkan kalian mau nyimpannya di handphone kalian sendiri, misalkan mau nyimpan di handphone sendiri, dan ingat-ingat disimpannya di folder apa. Misalkan saya akan menyimpan di folder dokumen. Nah, misalkan ini saya kasih nama contoh. Oke, kita simpan aja. Nah, ini sudah berhasil disimpan di handphone kalian. Kita kembali lagi tadi ke proses pendaftaran pelengkapan dokumennya ya. Nah, jika kalian tadi sudah mengisi nilai rapotnya, kalian tinggal klik di tombol warna kuning lagi, maka akan muncul ya, ini tadi bekas tadi, mohon maaf, diulangi. Ketika nanti kalian sudah mengklik tombol daftar yang kuning tadi, maka akan muncul tampilan login lagi seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah muncul seperti ini, kalian jangan klik daftar lagi. Karena kalau klik daftar itu nggak bakalan pernah bisa karena NISN yang kalian gunakan sudah terpakai. Jadi kalian jangan klik daftar, tapi kalian harus isi nama pengguna dan kata sandinya. Untuk nama pengguna bukan berarti menggunakan nama masing-masing. Nama pengguna itu adalah menggunakan NISN. Misalnya saya inputkan kemarin yang sudah dibikin. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil login. Jadi kalau misalkan ada yang terkendala password salah atau yang lain-lainnya, berarti itu bisa dipastikan memang username atau password yang dimasukkan memang salah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara melengkapi syarat-syaratnya, berkas-berkasnya.
Setelah muncul tampilan seperti ini kemarin masih banyak yang mengeluh gimana cara menggeserkannya. Yang digeserkannya adalah tabelnya, bukan di bagian yang lain-lain. Ya, jadi yang digeserkannya adalah tabelnya. Jadi kalian di sebelah kanan di sini ada, nah, upload dan lengkapi. Jadi kalian tinggal klik tombol ini. Nah, setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Nah, untuk melengkapi data, kalian bukan mengklik tombol tambah data. Tombol tambah data itu hanya untuk mengisi dari awal ketika kalian pertama kali daftar. Jadi kalau misalkan kalian mau melengkapi dokumen, bukan menggunakan tombol tambah data. Jadi kalau misalkan kalian mau melengkapi persyaratan, kalian ini tabelnya digeser lagi, ada di sebelah kanan. Bisa kita lihat di sini. Kalau misalkan sudah terisi, ini sudah ada gambarnya nih. Tapi kalau misalkan belum terisi, ini masih kosong. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kalian bukan mengklik tambah data ya. Yang kalian klik adalah kalian geserkan tabelnya. Di sebelah kanan ada perbaiki data. Nah, yang kalian klik adalah bagian perbaiki data ini. Kalian klik perbaiki data, maka akan muncul halaman seperti ini. Seperti kalian pertama kali daftar, seperti ini ya. Nah, tadi masih banyak yang nanya untuk nilai rapot gimana nguploadnya. Nilai rapot tinggal diisi di bagian ini. Di sini ada nilai US dan rapot. Kalian tinggal upload saja di sini jika formatnya sudah lengkap. Jadi kalau misalkan nilai US-nya belum ada, berarti kalian jangan dulu diuploadkan, nanti saja menunggu semuanya lengkap ya. Ini untuk mencegah penumpukan data. Jadi silahkan bagi yang nilainya belum dilengkapi jangan dulu diupload di sini. Tunggu saja, simpan dulu saja di handphone kalian. Tapi jika sudah lengkap, untuk penguploadannya dilakukan di sini, di nilai US dan rapot. Jadi kalian tinggal klik yang tanda panah di sini. Misalnya kita uploadkan yang tadi yang sudah contoh yang sudah diisi. Nah, pasti akan muncul seperti ini. Ini kalau misalkan sekarang otomatis akan terbuka folder baru-baru ini. Kalau misalkan dokumennya tidak tersedia di sini, kalian cari. Tadi ingat-ingat, kalian menyimpan dokumennya di mana. Misalkan tadi adalah di folder dokumen. Kita cari di sini ada folder dokumen. Oke, di file manager, di penyimpanan internal, dan kita cari di sini biasanya. Nah, ini ada folder dokumen, kita buka. Nah, tadi yang diisikan adalah yang contoh. Yang contoh itu oke, yang ini ya, kita anggap saja yang ini. Maka klik OK. Nah, maka ini sudah terupload. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, kalian tinggal simpan saja. Oke, mungkin cukup sekian saja tutorialnya. Nah, ini sudah berhasil ya menguploadnya. Sekian saja mungkin tutorialnya. Jika halaman pendaftaran PPDB ini lama, sabar saja, mungkin sedang banyak yang akses. Jadi kalian silahkan cari waktu yang sekiranya lancar, atau sekiranya orang-orang lagi gak banyak akses ya, seperti itu saja. Oke, terima kasih.